Kapan gereja dibuka kembali untuk kebaktian umum? Kapan saya bisa beribadah lagi di gereja bersama dengan teman-teman? Mungkin banyak di antara kita yang bertanya seperti itu. Dengan memperhatikan surat arahan dari BPMS GKI dan juga data perkembangan COVID-19 di Kabupaten Grobogan, maka Majelis Jemaat memutuskan untuk memperpanjang masa kita berkebaktian secara online hingga akhir Juli 2020. Dalam kehati-hatian dan juga tanggung jawab untuk menjaga kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, maka langkah ini diambil oleh Majelis Jemaat GKI Purwodadi saat ini pun sedang mempersiapkan sarana prasarana dan juga protokol kesehatan. Jikalau kebaktian akan kita mulai dilakukan kembali di gedung gereja. Semoga kita masih bersabar, semoga kita semua tetap sehat. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali beribadah kepada Tuhan di minggu hari ini. Tema yang akan membingkai ibadah kita pada hari ini adalah upah di dalam Tuhan. Ada upah dalam mengikut Yesus. Ada sesuatu yang kita dapatkan dari hidup meneladan dan terus berjalan di belakang Tuhan. Apakah itu? Semestinya adalah transformasi diri kita, perubahan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi biarlah pada kesempatan ini kita mau melihat
Apakah sungguh kita hari demi hari sudah ditolong untuk menjadi serupa dengan Tuhan? Bapak Ibu, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa mengakui dosa di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Engkau tahu ya Tuhan, bahwa kerinduan hati kami adalah menjadi semakin serupa dengan Engkau, serupa dengan Kristus. Kami ingin hidup sebagaimana Kristus sudah menunjukkan hidup di dunia ini. Tuhan, di dalam kerinduan kami menyadari terkadang apa yang menjadi angan-angan dan keinginan kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami membaca itu di dalam firman-Mu. Kami mempelajari itu di dalam perkataan-perkataan di dalam kitab suci. Tetapi seringkali apa yang kami ketahui, apa yang kami pahami, apa yang kami simpan di dalam hati dan pikiran, tidak selalu sama dengan apa yang kami kerjakan dan yang kami perbuat. Dalam pikiran dan juga dalam hati kami mengenal akan firman Tuhan, tetapi tubuh kami melakukan dosa. Dalam banyak kesempatan, dalam pengalaman kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami melakukan hal-hal yang berbeda dari yang Kristus ajarkan. Bukan cinta kasih, tetapi kami hidup di dalam dendam. Bukan dalam pengampunan, tetapi kami hidup terus di dalam kemarahan. Bukan di dalam belas kasih, tetapi justru dalam keinginan untuk menghukum. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya pada saat ini di dalam Kristus Yesus yang mendengarkan segala dosa dan pengakuan kami, memberikan pengampunan dan terus mau menuntun kami ke jalan yang benar. Amin. Kepada kita yang telah diampuni dosa-dosanya, Allah memberikan pengampunannya. Inilah berita anugerah itu, Yesaya pasal 63 ayat 8 hingga ayat 9b. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku.
Mari kita tundukkan kepala, kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang mengangkat kami dari dosa, yang mau menuntun kami agar dapat terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Kami datang kepadamu, datang kepada firman-Mu untuk membaca dan juga merenungkannya. Berkata-katalah kepada kami dan ajarlah kami. Dan biarlah hamba-Mu yang juga akan memberitakan firman Tuhan, Engkau akan urapi ia di dalam segala keterbatasannya, agar yang ia sampaikan semata-mata menyampaikan maksud hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 hingga ayat yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah pembacaan dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang bekerja tentu mengharapkan upah. Bahkan semenjak saya masih kecil, saya belajar bahwa ketika melakukan sesuatu, pasti saya juga harusnya mendapat upah. Dulu ketika saya diminta orang tua saya, katakanlah untuk belanja, beri minyak tanah gitu ya, saya selalu minta upah. Ya, nanti bayar, lalu nanti saya boleh beli makanan atau permen yang saya suka. Itu upahnya. Nah, upah adalah hasil yang didapat setelah bekerja keras dan berusaha. Di dalam dunia kerja secara spesifik kita bisa menyebutnya sebagai gaji. Dan secara umum upah adalah balasan dari sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, ada balasan yang kita terima. Nah, dalam mengikut Tuhan, apakah tidak ada hasilnya? Apakah tidak ada upah dari mengikut Tuhan? Oh, tentu ada. Ya. Bacaan kita berbicara tentang upah. Namun kita perlu mengingat bahwa kerangka pembicaraan tentang upah ini adalah bagian dari percakapan yang lebih luas mengenai pengutusan Yesus pada murid-muridnya. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus memperingati mereka pada kemungkinan adanya penolakan dan penderitaan. Itu bisa kita baca dari pasalnya yang ke-10 Injil Matius ayat 12 hingga ayatnya yang ke-39. Di situ Yesus mengatakan kalau kamu masuk ke satu rumah lalu menyampaikan salam, orang itu nanti menerima salam itu maka akan tinggal di situ. Tapi kalau mereka enggak terima, ya kebaskan saja debumu dan pergilah dari situ. Yesus memperingatkan bahwa nanti mungkin akan ada orang-orang yang menganiaya, akan muncul penderitaan karena memberitakan tentang Yesus. Penolakan tentu suatu pengalaman yang tidak mengenakan, bahkan bisa terasa sangat menyakitkan.
Apa yang terjadi ketika seseorang merasa sangat tersakiti karena tertolak? Marah, memutuskan berhenti dari apa yang sedang dikerjakan, membenci atau memusuhi mereka yang telah menolak. Nah, dalam keadaan yang demikian, Yesus mengajak para murid untuk terus mengingat. Di tengah pengalaman penolakan itu, para murid diajak mengingat identitas mereka sebagai utusan. Hal ini tertulis di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-40. Seorang utusan mewakili secara langsung orang yang mengutus. Maka bagaimana seseorang akan memperlakukan utusan itu mencerminkan cara orang tersebut memperlakukan sang pengutus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalimat ini berdasarkan pada sebuah hukum Ibrani yang menyatakan bahwa utusan mewakili orang yang mengutusnya secara penuh. Kehadiran utusan menggantikan kehadiran sang pengutus secara penuh. Nah, demikianlah para murid menjadi utusan Yesus yang mewakili secara penuh kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Orang yang menyambut para murid akan menjadi orang yang menyambut Yesus sendiri. Orang yang menyambut Yesus akan menjadi orang yang menyambut Allah. Lewat perkataan ini, Yesus ingin mengajak para muridnya untuk memiliki cara pandang yang benar terhadap mereka yang dilayani oleh para murid. Hendaknya para murid tidak terpaku pada penolakan dan penderitaan semata. Sebab hasil perutusan mereka, nah ini yang Tuhan Yesus mau tekankan di bacaan kita, hasil perutusan mereka juga akan membuahkan hasil yang baik. Ketika mereka yang dilayani tidak menolak, melainkan bersedia menerima, menyambut, bahkan berbuat kebaikan pada utusan-utusan Yesus, diceritakan bahwa barang siapa memberi minum secangkir air, gitu ya, berbuat kebaikan pada utusan-utusan Yesus, maka mereka yang menerima ini pun akan menerima upahnya. Artinya menerima juga balasan yang baik. Yesus tidak ingin para murid menghabiskan energi untuk berlarut-larut di dalam sakit hati, kemarahan, dan kebencian pada mereka yang telah menolak. Yesus mengingatkan, jika mereka yang menerima pemberitaan dan pelayanan para murid akan mendapat upah, yaitu balasan yang baik, itu berarti berkat Tuhan akan mengalir seperti sungai, memberi kehidupan, memberi kesegaran, kesejukan, dan pengharapan pada mereka. Jadi di tengah-tengah luka karena penderitaan, bukan berarti para murid itu tidak bisa jadi berkat. Bahwa ketika para murid mengalami penolakan, para murid bisa menjadi berkat, bahkan orang yang kemudian menolong para murid, para utusan ini, akan menerima berkat, gitu ya. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang anak perempuan yang berjalan-jalan dengan ayahnya. Mereka pergi berwisata di suatu lingkungan untuk semakin mendekatkan dengan alam. Mereka nggak jalan-jalan ke mall,
Mereka tidak jalan-jalan ke kota, mereka jalan-jalan di desa. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka berdua berjalan, lalu anak perempuan ini dan ayahnya melihat ada sebuah rumah dengan halamannya yang penuh dengan bunga mawar. Ya, dengan bunga mawar beberapa warna. Ketika mereka melihat dari luar pagar, kemudian anak perempuan ini bilang sama ayahnya, "Ayah, bunga-bunga ini sangat indah, lihat. Di taman itu banyak kupu-kupunya." Nah, tidakkah ayah cium? Wah, wangi sekali ya di sini. Nah, ketika anak ini berkata begitu kepada ayahnya dan kemudian ayahnya mengiyakan, lalu dari dalam situ terdengar suara, "Kalau engkau mau mengambil bunga mawar itu, petiklah beberapa dan bawalah pulang." Ternyata yang berbicara adalah seorang perempuan tua, seorang nenek. Ya. Lalu anak perempuan ini dengan gembira, "Oh ya, bolehkah saya memetiknya?" Boleh. Anak dan ayah ini kemudian masuk. Lalu kemudian ketika ia mendekati perempuan ini, mereka sadar perempuan tua ini tidak bisa melihat. Kedua matanya buta. Bapak Ibu, lalu nenek ini kemudian mengatakan, "Aku tidak bisa melihat, tapi aku menanam bunga-bunga mawar ini supaya orang lain yang melihatnya senang." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana dari kisah ini, bahkan dari seseorang yang mungkin menurut pandangan kita memiliki keterbatasan, tetapi di dalam keterbatasannya itu dia berusaha melakukan sesuatu yang bisa ia lakukan, dan itu adalah suatu pekerjaan yang mempunyai tujuan mulia untuk bisa membuat orang lain bahagia dengan melihat bunga mawar itu, sekalipun ia tidak bisa melihat. Dia bisa menjadi berkat di tengah keterbatasannya itu. Dan tidakkah anak perempuan itu dan sang ayah sangat gembira? Bahkan kemudian mereka merasa begitu tersentuh dengan kebaikan hati perempuan yang sudah menanam bunga mawar ini. Bapak Ibu, Yesus ingin mengingatkan kepada murid-muridnya di tengah penderitaan mereka, sekalipun ada pengalaman ditolak, sekalipun mereka mengalami penderitaan di dalam memberitakan firman Tuhan, jangan hanya kemudian terpaku pada pengalaman itu. Mengapa? Sebab bahwa di dalam pelayanan mereka itu pun bisa menghasilkan suatu berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kemudian ketika orang lain merasakannya, mereka mendapat upaya, balasan yang baik di dalam kehidupan mereka. Lah, bagaimana kemudian bagi mereka yang menolak perutusan para murid? Ya, ketika mereka menolak pelayanan dari para murid, mereka yang menolak adalah orang-orang yang melepas kesempatan untuk mendapat upah. Apa? Berkat Tuhan itu. Jika mereka yang menerima para murid mendapatkan upahnya, apakah upah bagi orang benar? Apakah upah bagi para nabi? Apakah upah bagi para murid, para utusan? Amsal pasal 10 ayat yang ke-16 mengatakan, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Bapak Ibu, upah di sini kemudian kita lihat tidak hanya semata-mata dalam bentuk materi, tetapi apa? Kehidupan itu sendiri. Kehidupan dalam kepenuhannya. Ada berkat Tuhan yang dirasakan dan kemudian
kemudian bisa disyukuri. Tidak selalu sama dengan orang lain. Sebab ibu bapak, kalau kita membandingkan hidup kita, apa yang kita miliki dengan orang lain tidak akan ada habisnya. Kalau kita membandingkan dengan mereka yang kedudukannya lebih tinggi dari kita akan banyak mengeluh. Tetapi kalau kita mungkin melihat mereka yang lebih sulit daripada kita, kenapa kita baru bisa bersyukur kalau melihat orang yang lebih susah sih? Tidakkah kemudian kita belajar untuk bersyukur di dalam segala keadaan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, upah pekerjaan orang benar membawa kehidupan. Berkat yang sama seperti yang diterima oleh mereka yang menerima para utusan, para murid. Dan menurut saya, upah dari mereka yang hidupnya benar, upah dari mereka yang menerima perutusan dari Tuhan. Saya ingat kutipan dari seseorang yang mengatakan, penghargaan atas karya hidup kita bukanlah apa yang kita peroleh, melainkan pengalaman yang kita dapatkan. Pengalaman itu memperkaya, membentuk kehidupan kita. Senada dengan yang dikatakan pemazmur, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah bukan lencana penghargaan, bukan piala-piala, bukan piagam-piagam, bukan harta benda yang dimiliki. Tapi apa kata pemazmur? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kenapa? Karena seringkali kita manusia belajar lebih dalam ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, ketika kita menderita. Dalam penderitaan dan kesulitan seringkali Tuhan menanamkan lebih dalam nilai-nilai yang mau Dia ajarkan kepada kita. Maka upah di dalam Tuhan adalah kita ditransformasi hidup kita ini. Ketika kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, upahnya adalah hidup kita diubahkan menjadi penuh dengan syukur, merasakan kepenuhan, bukan karena kita memiliki segala sesuatu yang kita mau, tidak. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, kita tahu hidup kita itu diubah menjadi semakin lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus hari demi hari. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala untuk bersama-sama berdoa syafaat. Dengan menyatukan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dalam doa. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Kami berdoa, meminta dan memohon kepadamu, mengucap syukur dan belajar mencari apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan. Kami meminta apa yang menurut pikiran kami, apa yang kami rencanakan, apa yang kami pandang baik. Tetapi ketika kami berdoa, kami pun belajar untuk membiarkan rancangan Tuhan yang terbaik itu menuntun langkah kehidupan kami bersama. Karena itu biarlah dalam kehidupan bersama kami, sebagai bangsa dan negara Indonesia, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa di dalam hati nurani mereka untuk terus membangun negeri kami menjadi lebih baik. Mampukan mereka untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat. Dalam perjuangan kami menyesuaikan diri dengan pandemi COVID yang saat ini masih terus kami berjuang untuk menghadapinya. Tuhan tolong agar ada kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik dari lembaga-lembaga di pemerintahan maupun juga masyarakat. Mampukan kami ya Tuhan untuk beradaptasi dengan situasi ini, dan kami dapat merubah kehidupan kami dalam upaya menjaga kehidupan bersama. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Kami mendoakan agar upaya dari tim ahli, para ilmuwan untuk bisa mendapatkan vaksin ataupun obat bagi COVID-19 ini, Tuhan tuntun supaya banyak orang yang semakin tertolong. Tapi dalam situasi ini kami pun belajar. Sambil kami beradaptasi, kami mengingat mereka yang lain, dan kami boleh menyatakan solidaritas dengan mereka yang mengalami kesulitan dan terus berjuang karena terdampak COVID-19. Kami doakan mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan. Mungkin saat ini mereka kelaparan karena tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Mereka yang saat ini dalam keadaan krisis. Tuhan, utuslah kami untuk menjadi penolong-penolong-Mu. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, sungguh bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa untuk tim medis, agar mereka juga diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk melakukan tugas pelayanannya. Tuhan memberkati pasien COVID-19 maupun pasien dengan berbagai macam penyakit lainnya yang juga membutuhkan perawatan dan pengobatan. Kiranya jamahan tangan Tuhan memberikan pemulihan. Kami bawa setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi ke hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengenal akan kehidupan kami, biarlah Engkau juga akan menolong kami. Berkati kerja kami, berkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa mencukupkan kebutuhan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dasar pemberian persembahan kita ialah dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah memelihara kehidupan kami, kesehatan kami, hingga kami dapat berkumpul saat ini dan memberikan persembahan yang akan kami berikan saat ini. Berkatilah persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu dan bagi jemaat-Mu dan masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus pada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan kasih karunia-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopang engkau dalam kejatuhanmu. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal pikiranmu. Amin.